Dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan berjudul Daud memindahkan tabut Allah. Saudara-saudari, masih berkisah mengenai tabut Allah. Ya, kalau minggu lalu pengkhotbah juga membawakan kisah mengenai tabut Allah. Ya, kalau yang masih ingat, minggu lalu begitu ceritanya, tabut Allah. Tabut Allah itu dipindahkan oleh bangsa Filistin karena bangsa Filistin mendapat permasalahan, mendapat bencana karena tabut Allah ada di tempat mereka. Sehingga mereka dengan bersusah payah mereka mengembalikan tabut yang mereka rebut ketika mereka perang melawan bangsa Israel. Dan di sini kita juga melihat hari ini juga Daud, Raja Daud juga pernah memindahkan tabut Allah. Ya. Tapi Daud memindahkan tabut Allah itu bukan karena ada masalah, ya. Tapi ketika dia pindahkan tabut Allah, baru timbul masalah. Sehingga saudara-saudari, kalau saudara-saudari baca firman Tuhan, saudara-saudari akan menemukan kisah 2 kali Daud memindahkan tabut Allah. Ya, 2 kali Daud memindahkan tabut Allah. Ya, kisah ini kalau saudara-saudari baca tercatat di kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Ini sangat mudah diingat ya. Kalau orang Filistin pindahin tabut Allah itu di 1 Samuel pasal 6. Kalau Daud memindahkan tabut Allah itu ada di 2 Samuel pasal 6 juga. Ya. Jadi memang tercatat ayatnya aneh ya, sepadanan seperti itu. Ya. Jadi tercatat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Atau dengan pasal paralel yang lain adalah di 1 Tawarik pasal yang 13 dan pasal yang ke-15. Jadi kita akan melihat kisah itu, kisah mengenai Daud memindahkan tabut Allah itu dari 2 Samuel pasal yang ke-6 dan juga 1 Tawarik pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-15. Saudara-saudari, kalau saya coba ringkas kisahnya, bagaimana Daud 2 kali memindahkan tabut Allah. Yang pertama, Daud memindahkan tabut Allah itu dari tempat yang bernama Kiryat Yearim, rumah Abinadab. Di mana bangsa Filistin mengembalikan tabut Allah itu ke Bet-Semes, dan karena ada satu dan lain hal sehingga kemudian tabut Allah itu dipindahkan ke rumah Abinadab di Kiryat Yearim. Ya. Dan Daud memindahkan dari Kiryat Yearim itu ke ibu kota Daud yang bernama Balai Yehuda di kota Yerusalem. Kita lihat kisahnya di 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 1 Tawarik pasal yang 13 ayat 6 dan 7. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikron di Mesir sampai ke jalan menuju Hamat dan menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Saudara-saudari, diangkutlah tabut Allah dari Kiryat Yearim, ya, dari rumah Abinadab. Tujuannya kemana? Ke Yerusalem, ke tempat kediaman Daud. Ya. Namun saudara-saudari, kalau saudara-saudari baca ya kisah mengenai pengangkutan tabut ini, terjadi insiden tengah jalan. Ya. Di mana waktu itu ketika tabut diangkut dengan gerobak yang baru, tabut itu kemudian dibawa dan diangkut dengan lembu-lembu, ya, ditarik dengan lembu. Saudara-saudari, di satu tempat di pengirikan Nakon, lembu-lembu itu tergelincir. Ya, entah jalannya berlubang atau jalannya licin, dan lembu itu tergelincir. Dan gerobaknya itu oleng. Sehingga saudara-saudari, penjaga tabut yang di kiri kanan itu, yang bernama Usa dan Ahio itu, Usa kemudian mengulurkan tangannya, mencegah agar tabut Allah itu tidak tergelincir atau tidak jatuh. Namun apa yang terjadi, saudara-saudari? Di situ terjadi insiden di mana Allah, ya, membunuh Usa.
Karena Usa menyentuh tabut Allah dianggap sebagai suatu kesalahan. Dan kesalahan itu mendapatkan penalti dari Tuhan, yaitu Usa disambar oleh Allah. Sehingga dia mati di situ. Saudara, saya tidak tahu, Alkitab tidak menceritakan bagaimana Usa dikatakan disambar oleh Allah. Allah menyambar Usa sehingga dia mati di situ. Ya, entah, saya nggak bisa bayangkan ya. Ini perkiraan aja. Mungkin tiba-tiba ada petir menyambar ya, atau tiba-tiba Usa kena serangan jantung mati di sana. Ya, tapi dia tiba-tiba mati di sana. Dan hal ini pun yang semulanya merupakan suatu hal yang sukacita. Karena kalau kita lihat bagaimana Daud mempersiapkan pengangkutan bait Allah itu dari rumah Abinadab ke Yerusalem, itu dengan tarian-tarian, dengan musik, dengan nyanyian, dengan begitu banyak orang, ya. Tapi kemudian terjadi insiden yang sungguh sangat memalukan, terjadi yang memegang tabut Allah itu mati Usa. Daud marah dan kemudian Daud batal membawa tabut Allah itu ke Yerusalem. Tabut Allah itu kemudian digeser kemana? Kita lihat di kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Samuel pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 12. Diberitahukan kepada Raja Daud, demikianlah Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Jadi ketika kejadian itu Daud menyimpangkan dulu tabut itu ke rumah Obed-Edom. Karena saat itu Daud marah, Daud takut. Ya. Tapi kemudian sekali lagi Daud beberapa bulan kemudian, selama 3 bulan kemudian, dia kemudian mengangkat kembali tabut itu dari rumah Obed-Edom dan dia berhasil membawanya ke Yerusalem. Ada 2 jadi, ya, tidak sekali jalan karena waktu itu ada kejadian. Saudara-saudari, dari Daud memindahkan tabut Allah ini kita mendapatkan suatu banyak pengajaran, ya, mendapatkan banyak pengajaran, ya. Yang menjadi pertanyaan pertama, mengapa Daud memindahkan tabut Allah? Apa kepentingannya Daud memindahkan tabut Allah? Saudara-saudari, hal ini terjadi ketika tabut Allah itu sudah lama terlupakan. Ya. Tabut Allah itu sudah ada lama di rumah Abinadab di Kiryat Yearim yang letaknya di pinggiran kerajaan Yehuda. Ya. Di pinggiran kerajaan Yehuda. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Ya, berpuluh-puluh tahun. Minimal 20 tahun. Udah menjadi barang usang. Bahkan kalau di Alkitab mencatatkan, ya, lagi Saul menjadi raja pun, ya, jadi tabut Allah itu dirampas ketika peperangan Israel dengan Filistin, ya, sebelum ada nabi, sebelum Samuel menjadi nabi, dirampas dan kemudian setelah mendapatkan bencana, Filistin setelah 6 bulan dibalikin tuh tabut. Dan setelah itu tabut itu berdiam selama berpuluh-puluh tahun di rumah Abinadab. Cukup lama, jangka waktu yang lama. Zaman ketika Samuel menjadi nabi pun tabut itu tidak dibawa balik. Hanya biarkan saja ditaruh di rumah Abinadab. Dan ketika Saul menjadi raja pun, ya, Alkitab mencatatkan di 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat 3, Saul pun tidak mengindahkan, ya, pada zaman Saul pun tidak mengindahkan tabut Allah itu. Saul menjadi raja sekitar 40 tahunan. Artinya waktu yang demikian panjang. Ya.
puluhan tahun tabut itu terlupakan. Saudara-saudari, saya membayangkan kalau kita punya barang ya, kita taruh di gudang ya, di gudang di rumah kita ya. Setelah setahun, 2 tahun, 10 tahun, rasa-rasanya kita nggak akan ingat lagi tuh kita punya barang apa. Ya, saya juga kadang-kadang suka melihat rumah saya kenapa banyak barang. Saya lihat, oh ya ternyata sudah setahun, 5 tahun, 10 tahun barang itu nggak pernah tahu. Pas ngeliat, ternyata kita punya lu barang ginian. Ya, jadi gudang itu besar ya, karena isinya itu barang-barang yang sebenarnya kita udah lupakan. Tapi saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Daud ingat, ya ada tabut Allah dan dia kemudian mengingat dan kemudian berinisiatif, berencana untuk mengangkut tabut Allah itu ke Yerusalem. Dan kalau saudara belajar dari firman Tuhan, Daud ini mempunyai kerinduan ya. Dia mengingat tabut Allah. Kalau saudara baca di 2 Samuel pasal 6 ya, di kitab 2 Samuel, setelah Daud terpilih menjadi raja bangsa dari orang Israel, dia kemudian merebut kota Yerusalem dari orang-orang Yebus dan kemudian menetapkan Yerusalem itu menjadi tempat kediamannya. Dan kemudian diceritakan juga bahwa kemudian orang Filistin tidak rela Daud menjadi raja. Ya. Dan kemudian orang Filistin menyerang Daud untuk menangkap Daud. Tapi karena penyertaan Allah, Daud bisa lepas. Ya. Dan setelah Daud bebas dari orang Filistin, apa yang dia rencanakan? Dia langsung berencana mengangkut tabut Allah itu ke Yerusalem. Saudara-saudari, hal pertama dan hal yang utama Daud lakukan ketika dia menjadi raja, ya, ketika dia sudah settle, dia sudah mempunyai ibu kota, mempunyai tempat, dan dia sudah terlepas dari bencana, dari penyerangan orang Filistin, apa yang dilakukan? Dia langsung memindahkan tabut Allah. Ini yang merupakan suatu hal yang menarik yang kemudian menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Ya, Daud sangat mementingkan tabut Allah. Mengapa Daud sangat mementingkan tabut Allah? Kalau saudara belajar firman Tuhan, ya, saudara akan tahu bahwa tabut Allah itu merupakan perlambangan dari kehadiran Allah. Tabut Allah itu merupakan perlambangan dari penyertaan Allah. Tabut Allah itu adalah perlambangan tempat pertemuan antara Allah dan umatnya. Apalagi saudara kalau baca di zaman Musa, zaman Yosua, ya, mereka itu sangat mementingkan tabut Allah. Tapi pada satu saat orang lupa, Samuel lupa, Raja Saul menjadi raja selama 40 tahun lupa. Daud langsung mengingat, ya, dia perlu kehadirat Tuhan. Ya. Sehingga saudara-saudari tercermin dalam satu Amsal yang dibuat oleh Raja Daud yang tercatat dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Dia butuh kehadiran Tuhan. Dia rindu kehadiran Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat yang 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara-saudari, ternyata ini yang ada dalam hati Daud. Daud sungguh menginginkan satu hal yang dia paling inginkan, yaitu dia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidup. Dia ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Itu adalah suatu keinginan yang hati Daud yang sangat terpendam. Dan ini terimplementasi atau ternyatakan ketika dia menjadi raja. Hal pertama dan hal yang utama dia lakukan adalah mengundang kehadiran Tuhan. Mengundang kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Saya ingat Yefta juga demikian. Ketika dia menjadi pemimpin Israel, diangkat menjadi hakim orang Israel, dia membawa perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara-saudari, ini menjadi suatu ingatan atau menjadi pelajaran dari kita dalam kehidupan kita. Apakah kita mempunyai hati yang sama seperti Daud? Apakah kita mempunyai keinginan yang sangat seperti yang dipunyai oleh Daud? Kehadiran Tuhan.
yang ada yang utama. Daud rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Daud rindu akan bait-Nya. Ya. Allah menjadi yang utama. Yang lain boleh tidak ada, tapi kehadiran Allah, penyertaan Allah itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Hidup itu silih berganti, kadang senang, kadang susah. Kadang-kadang kita hidup dalam kenyamanan, kadang-kadang kita hidup dalam pencobaan. Hidup memang begitu, seperti roda berputar. Tidak ada yang selamanya di atas, tidak ada yang selamanya di bawah. Ya, badai pasti berlalu. Ya, kadang-kadang terang, kadang-kadang juga gelap. Hidup memang demikian. Dan itu kita jalankan, ya, dengan suatu kesadaran dan kerelaan. Yang penting adalah ada kehadiran Tuhan di sana. Satu souvenir atau satu gift yang berkesan sampai saat ini yang diberikan Gereja Sunter, ya, Gereja Sunter, yaitu suatu plakat, ya, yang bertuliskan apa? Jesus is the head of my house, ya. Tuhan ini kepala dalam rumah ini, ya. Ini saya pasang di rumah, masih ada sampai sekarang, ya. Ini menyatakan kerinduan bagaimana Tuhan itu yang memimpin dalam kehidupan kita. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi kehadiran Tuhan itulah yang paling pertama dan utama. Ya. Daud menyadari keadaan ini, ya, dan hendaklah ini menjadi kesadaran kita semua. Ya. Sebentar lagi akhir tahun, saudara-saudari. Ya. Akan ada namanya kebaktian akhir tahun, ya, kebaktian tutup tahun, dan juga kebaktian awal tahun, tahun baru. Ya, saudara-saudari. Kalau buat saya pribadi, ya, kebaktian akhir tahun dan kebaktian awal tahun itu sesuatu yang penting, ya. Karena itu merupakan di mana kita memulai atau mengakhiri atau memulai kehidupan kita itu dengan datang ke hadapan Tuhan. Waktu Covid, ya, sangat sedih sekali, ya, gereja kadang tidak mengadakan kebaktian akhir tahun dan tahun baru, ya. Buat saya pribadi saya sangat sedih, ya, karena saya punya pengalaman yang indah saat kebaktian malam tahun baru. Saat kebaktian tahun baru, di malam tahun baru itu ketika kita berdoa menjelang tutup tahun, disitulah kita bisa melihat, ya, kita mengkaleidoskop hidup kita, ya, dari awal tahun. Awal tahun kemarin saya masih seperti ini loh. Ya. Setahun ini saya lewati, ya, berkelebat tuh, ya, peristiwa-peristiwa, ya, kayak di film, ya, berkelebat, tetap kayak film gitu, ya, berkelebat, ya. Ada suka, ada duka. Ada penyertaan Tuhan yang membuat kita, menguatkan kita. Ada rasa syukur ketika kita sudah sampai di akhir tahun, kita bisa melewati tahun ini. Dan pada akhir tahun itu kita kemudian bersyukur pada Tuhan, ya, atas semua penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Demikian juga pada awal tahun. Sebelum kita merencanakan semuanya dalam tahun depan kita mau kemana, kita mau mengerjakan apa target kita, apa cita-cita kita, apa harapan kita datang ke hadapan Tuhan. Karena kita pengen ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam semua yang kita lakukan sepanjang tahun. Setiap langkah, setiap apa yang dikerjakan tangan kita mendapat selalu mendapat penyertaan daripada Tuhan. Daud sadar hal ini dan kiranya ini boleh menjadi kesadaran bagi kita semua. Ya. Karena itu saudara-saudari, gereja kita tahun ini ada, ya, kebaktian akhir tahun, ya. Udah ada panitianya saya tahu, ya. Kebaktian awal tahun. Kita datang. Kita lihat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, ya. Kita renungkan. Kalau kata pujian nomor 99, kita hitung berkatnya, ya. Walaupun ada kesulitan, tapi kita lebih banyak berkatnya. Dan juga kita mohon Tuhan pimpin, ya, langkah hidup kita di awal tahun nanti. Ya.
Kita serahkan semuanya dulu kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia menjadi raja, hal yang paling penting adalah dia undang kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dia jemput ya tabut Tuhan itu dari pinggiran kota dan kerajaan Yehuda. Dia jemput. Ya. Dia jemput. Dia ingat ya, itu yang pertama harus dia lakukan. Hari ini saudara-saudari menjadi suatu tantangan dalam kehidupan kita. Ya. Agar dalam kehidupan kita paling penting kita mengundang kehadirat Tuhan. Sama juga ketika kita beribadah. Saudara-saudari, kalau kita beribadah tapi Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kita, sia-sia ibadah kita. Sehingga ada firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Firman itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu harus hadir di antara kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu harus hadir di tengah kita. Ya, kadang-kadang suka berkata, yuk kita doa, kita undang Tuhan hadir tempat kita agar Tuhan beribadah bersama dengan kita. Karena hakiki daripada ibadah sebenarnya kita menyembah Tuhan. Kita berbaktian kita itu berbakti kepada Tuhan. Itu adalah beribadah. Perlu kehadiran Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudari, Daud mengajarkan kepada kita penyertaan Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah yang paling utama. Dan kita harus mengerjakan itu. Kita harus kejar itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kemudian kita lihat di sini Daud pun ketika dia ingin mengundang hadirat Tuhan, ingin mengundang kehadiran Tuhan, ketika dia melakukan penjemputan terhadap tabut Allah itu, Daud pun melakukannya dengan persiapan, dengan sangat sungguh-sungguh. Ya. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud, ya, ketika dia berencana untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Ya. Kita buka 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Saya bacakan secara cepat saja. Ayat yang pertama, ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Saudara-saudari, Daud mengerahkan 30.000. Ya, sebegitu banyak orang yang dikumpulkan untuk bersama-sama menjemput tabut Allah dari pinggiran kerajaan Yehuda. 30.000 saudara-saudari. Daud persiapkan, Daud mengkoordinasi segala macam. Terus kemudian apa yang dilakukan di ayat yang kelima? 2 Samuel 6 ayat yang kelima. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. 30.000 orang itu menari-nari, saudara-saudari, suatu tarian yang sangat kolosal. Bahkan Daud pun ikut menari. Dan ini diiringi dengan nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, ceracap. Full, ya. Saudara bayangkan 30.000 orang, ya, mengiringi tabut tersebut. Daud ikut menari, pemain musiknya juga dengan semangat, ya, memainkannya. Suatu parade yang luar biasa. Daud menjemput tabut Allah itu. Dan bukan itu saja. Apa yang dilakukan lagi di ayat 13? Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 6 langkah, setiap 6 langkah korbankan korban bakaran berupa lembu dan anak lembu gemukan. Saya lihat artikel, ternyata mereka itu menjemput, ya, berlangkah itu kurang lebih 30.000 langkah. Ya, artinya kalau dibagi 6 langkah, setiap 6 langkah mereka memberikan korban persembahan, artinya ada 5.000, ya, 5.000 lembu, ya, dan 5.000 anak lembu gemukan, 10.000. Ya, suatu jumlah yang banyak, suatu kesungguhan, saudara-saudari, kita lihat di sini. Ya. Kalau saya suka melihat film, ya, ada orang yang menuju, ya, ke Tibet, ke Himalaya, ya,
Mereka melangkah berapa langkah, mereka kemudian telengkup, mereka menyembah. Mereka berdiri lagi, melangkah lagi, berapa langkah, telungkup, menyembah. Ya, itu menunjukkan kesungguhan. Ya, kesungguhan. Daud pun tidak kalah. 6 langkah persembahkan korban, persembahkan korban. 6 langkah persembahkan korban. Ya. Terus kemudian yang kita lihat lagi di ayat yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya, dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Saudara-saudari, kita lihat di sini bagaimana kesungguhan Daud ketika dia melakukan penjemputan. Ya, mengundang kehadiran Allah. Sebegitu persiapannya. Saudara-saudari, ini menjadi suatu perenungan bagi kita, menjadi pengajaran. Ya. Ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan, hendaklah kita pun melakukan persiapan. Kita mau ketemu Tuhan ini tidak hanya ketika kita datang cuman sekedarnya, ya. Tapi ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita melakukan persiapan. Hari ini saudara-saudari, adakah kita ketika kita mau berkebaktian, kita mau ketemu Tuhan, kita melakukan persiapan seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud menyiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, ya. Baik persiapan secara fisik maupun persiapan hatinya. Kalau Daud, dia mengenakan baju lenan halus dan baju efod, ya. Dia memakai pakaian yang layak ke hadapan Tuhan. Coba kita bandingkan dengan kita. Apakah ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita berkebaktian di gereja, apakah kita memakai pakaian yang pantas? Saya katakan pakaian yang pantas, bukan pakaian yang mewah. Ya. Repotnya pakaian yang pantas itu relatif. Ya, relatif. Ada orang yang ini, saya pantasnya begini nih. Ya. Emang sangat sulit, ya. Sulit juga menyatakan yang mana sih yang pantas. Ya. Tapi intinya gini, kalau kita ke gereja jangan pakai pakaian pantai. Kalau kita ke gereja jangan pakai pakaian jogging. Ya. Kalau kita ke gereja jangan pakai pakaian tidur. Ya. Setiap pakaian itu ada tempat-tempatnya masing-masing. Ya. Tapi kadang-kadang jemaat kita suka kadang-kadang, ya saya sukanya begini. Ya, saya suka baju, saya suka pakaian tidur. Ya. Di rumah saya juga suka pakaian tidur itu yang sudah tipis dan banyak ventilasinya. Enak, adem. Ya, tapi itu jangan dipakai ketika kita gereja, itu tidak pantas. Ya. Pakai pakaian yang pantas. Saudara-saudari pasti punya mengerti dalam hati, ini pakaian yang saya yang pantas dibuat ke gereja. Jangan pakai selop, ya, kalau kita pergi ke pantai kita enak pakai selop, ya, pasirnya itu bisa gampang dibuang. Tapi kalau gereja jangan pakai selop. Datanglah dengan pakaian yang pantas ke hadapan Tuhan sebagai wujud dari rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan. Kita lihat kitab Ibrani, ya, pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan takut, dengan hormat dan takut. Harus dengan hormat dan takut. Implementasinya gimana? Dengan berpakaian yang pantas. Bagaimana implementasi hormat dan takut itu? Datanglah tepat waktu atau datang lebih dahulu. Saudara pasti mengerti, ya, ketika kita mau pergi, ya, mau mendatangi suatu tempat yang kita rasa ini sesuatu undangan yang baik, kita akan datang sebelum, tidak pernah datang telat. Ya. Kalau ini saya setuju dengan yang suka dikatakan Diakon Gideon. Ini bukan masalah bisa nggak bisa, tapi masalah mau nggak mau. Ya.
Buktinya apa? Buktinya kalau kita ke bioskop lah, kita nonton. Rasa-rasanya di sini yang nonton itu jarang ada yang telat. Ya, kalau nggak benar-benar sesuatu hal terjadi, ya pasti kita datang lebih awal. Ya, sayang nanti datang udah gelap-gelap. Ya, bisa tuh tepat waktu, bisa, yakin bisa. Ya. Tapi kenyataannya kita masih seperti anak kuliahan ya. Saya kuliah dulu, ya itu zaman kuliah. Kalau di depan kampus, di depan ruang kelasnya itu ada tempat duduk-duduk ya. Jadi kita ketika pelajaran sudah mulai ya, sudah bel kering gitu kan, kita masih belum masuk ya, kita tunggu dosennya. Dosennya masuk baru kita masuk. Ya. Saudara-saudari pasti banyak juga yang melakukan gitu ya, masih kuliah ya. Kalau itu waktu kita kuliah, artinya apa? Sebenarnya kita kurang hormat. Beda kalau kita sudah di kantor ya, saudara-saudari kalau sudah di kantor ya. Biasanya tuh kalau kita diundang rapat kita harus duduk duluan ya. Bos udah datang kita udah siap. Kalau bos udah siap masuk ruangan kita baru datang. Biasanya kita datangnya itu dengan tertunduk-tunduk ya. Cepat-cepat menyelinap ya, menyelinap. Duduk ya. Karena kita tahu itu salah. Itu kita tahu itu kita takut dan kita tahu itu kita tidak hormat. Tapi saya juga suka ngeliat di gereja. Ketika datang sudah terlambat ya, Tuhan sudah hadir di tempat ini ya, firman sudah disampaikan, orang itu datang dengan gagahnya, ya. Ada seperti itu ya, saudara-saudara bayangkan ada. Kita perbaiki 2025 jangan seperti itu ya. Menyembah Tuhan itu harus hormat dan takut. Itu baru ibadah yang menurut cara yang berkenan kepadanya. Apalagi yang kita bisa lihat ya, ketika kita beribadah, kita bagaimana menunjukkan sikap hormat kita ibadah dengan hikmat. Ada yang kadang-kadang ketika ibadah ada masing gunting kuku ya. Saya pernah merasa terganggu ya ketika lagi bicara, lagi khotbah di sini, cetek, aduh apa nih, cetek, aduh ada yang sesuatu yang nggak pas gitu ya, ada yang nggak pas. Ada juga yang mengoblor ya. Saudara-saudari, kita ibadah dengan hikmat ya, kita ibadah dengan hikmat karena kita tahu Tuhan hadir di tempat ini. Kita mengungkapkan rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan. Ya, seperti kita juga pasti punya pengalaman lah ketika kita berhadapan dengan saat-saat di mana kita bertemu orang penting, di mana saat-saat kita mungkin ya melamar kerjaan, ya, atau kalau kita masih pacaran kita di hadapan mertua kita, ya, ya. Coba kalau mertua kita lagi ngomong ya, lagi bertuah nih, dia bertuah nih ya, terus kita main HP. Ya. Mertua kita akan melotot, batal bisa, jadi gagal mantu ya. Saudara-saudari seperti itulah ya, saudara-saudari bisa menempatkan diri, membayangkan bagaimana sikap yang takut dan hormat kepada Tuhan. Dan kadang-kadang kita lupa karena apa? Kita tidak melihat Tuhan di sini. Padahal kita sebagai orang-orang beriman, kita sadar dan kita tahu Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu melihat ya, kalau anak sekolah minggu yang kecil-kecil, Tuhan absen satu-satu ya. Si Budi ya, hadir, sikapnya baik ya. Si Wati, dia juga baik ya. Duduknya manis, ya selama baktian tidak ngobrol. Saudara-saudari, itu yang perlu kita tanamkan, dan kita sebagai orang dewasa kita tahu Tuhan hadir di tempat ini. Dan sikap itulah yang kita harus bangun ya, sebagai sikap takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi kita datang ibadah ke gereja ya, bangun sikap hormat dan takut. Dan dikatakan di ayat yang tadi juga, kita datang dengan mengucap syukur pada Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana mengucap syukur? Kalau saya menyimpulkan, seorang mengucap syukur itu bentuknya pasti berupa pelayanan, pemberian. Orang ungkapan dari ucapan syukur itu adalah pelayanan atau pemberian. Sehingga ada namanya pemberian ucapan syukur. Ya.
Kita melayani, kenapa kamu melayani? Karena saya mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah baik dalam hidup saya. Ibu-ibu, kenapa kamu mau masak? Ya, padahal kamu harusnya kebaktian, tapi kamu masih mau masak. Karena saya bersyukur Tuhan pelihara saya dan saya mau membalas kasih Tuhan. Itu ucapan syukur. Kenapa mau capek-capek ya ke gereja ya? Dan tidak dibayar ya, tidak ada honor ya. Kalau gereja kita tuh nggak ada yang namanya honor ya, saudara-saudari. Semuanya pelayanan ya. Kenapa kita mau melayani? Karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih, kita mau membalas kasih Tuhan. Saudara-saudari, kenapa memberikan persembahan kepada Tuhan? Membantu gereja, menyumbangkan, memberi sumbangan kepada gereja. Karena saya bersyukur, saya mau membalas kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan sudah begitu banyak dalam kehidupan kita. Itu adalah ungkapan dari syukur. Karena itu dalam suatu ibadah, selain kita ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan, kita juga harus bersyukur. Dan ungkapkan itu berupa hal yang memberi, ya, hal yang melayani. Ya. Ucapan itu bersyukur, memberi dan melayani. Karena kita tahu kita sudah mendapatkan lebih dari Tuhan. Ucapkan syukur. Daud mengerti hal ini. Ya. Dia datang ke hadirat Tuhan dengan tidak tangan hampa. Ya, kalau minggu lalu orang Filistin ya, ketika dia mau mengembalikan tabut Allah itu, imam-imam mereka memberikan nasihat, jangan kembalikan dengan tangan hampa, ya. Tapi selain tabut itu diangkut, kamu buatlah ya tikus-tikus emas, borok-borok emas, ya. Nggak peduli ya, bentuknya tikus kayak bentuknya borok, kalau dia ada emas, wah, saya juga mau, ya. Nggak peduli bentuknya tikus, ya. Kalau tikus beneran emang jijik, ya. Tapi kalau tikus emas, siapa yang nggak mau? Borok memang menggelikan ya, jijik ya, pegang borok ya. Tapi kalau borok emas, siapa yang nggak mau? Emas lagi naik juga nih kayak berapa hari ini, ya. Saudara-saudari, pemberian jangan dengan tangan hampa. Datang ke gereja harus dengan membawa persembahan. Sama juga ketika pada perjanjian lama, kalau kita mau datang ke hadapan Tuhan, bawa korban bakaran. Entah itu berupa burung merpati, ya, berupa domba, kambing, bawa persembahan. Hari ini ketika saudara-saudara datang ke gereja, kadang-kadang lupa, ya. Saya datang ke gereja dengan lenggang kangkung, tanpa beban, ya. Datang duduk dengar pulang. Selesai ya. Saudara-saudari, kalau kita punya hati seperti Daud, datang dengan bawa persembahan. Jangan sia-sia, baik itu persembahan berupa materi ataupun persembahan berupa tenaga. Sumbangan berupa pikiran. Dengan kata lain, kalau saya simpulkan dengan bahasa yang sangat sederhana, kalau saudara-saudari ke gereja harus melayani, harus mengerjakan sesuatu. Jangan datang, duduk, dengar, pulang. Rasa-rasanya itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mengerti hakikat dari sebuah ibadah. Cari pekerjaan. Beri kontribusi kepada gereja. Tidak ada materi, tenaga kita berikan. Tidak ada tenaga, berikan perhatian. Kalau tidak bisa memberikan perhatian juga, berikan senyuman. Ya, minggu lalu berikan senyuman udah cukup. Ya, jadi saudari senyum aja ya. Senyum itu udah salah satu dari Salah satu dari persembahan kita kepada saudara-saudara kita. Ya. Senyuman itu bisa mengubah dunia menjadi lebih indah, ya. Menjadi cuaca yang mendung menjadi lebih cerah, ya. Suasana yang mencekapkan di gereja menjadi lebih hangat. Intinya berikan sesuatu, lakukan sesuatu, dan kita percaya Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Karena yang Tuhan minta bukan yang tidak ada. Yang Tuhan minta itu bukan yang tidak ada dalam diri kita, tapi yang ada dalam diri kita. Yang kita mau berikan dengan kerelaan hati kita. Ya, jadi
Itu hal yang kita bisa lihat, ya. Daud sungguh-sungguh ketika dia mau datang ke hadapan Tuhan. Kita jangan cincin cai-cai, seenaknya aja, ya. Kita datang untuk menyembah Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang menjadi pencipta kita. Dan kita adalah sebagai ciptaan-ciptaannya yang boleh mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kita sekarang boleh datang ke hadapan Tuhan dengan langsung, itu merupakan suatu kemurahan. Jangan kemudian kemurahan ini membuat kita akhirnya terlena. Ya. Kristen itu paling santai ya. Kalau saudara-saudari lihat agama lain ya, mau doa, mereka repot bersihkan diri, pakai air, siapkan baju ya, mereka punya baju khusus ya, yang layak. Mereka datang, mereka doa. Bahkan mereka harus kadang-kadang berlutut. Ya. Saudara-saudari, mereka lebih menghargai Tuhan lebih daripada kita. Padahal kita punya Allah yang benar. Harusnya kita lebih daripada itu. Ya. Dan kiranya ini boleh menggugah kita untuk lebih benar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dengan takut, hormat, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan terakhir dengan cara yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari, kalau kita baca kisah daripada Daud ini, ya, Daud ini kenapa dia sampai 2 kali ya mengangkut tabut Allah. Yang pertama dia gagal, ya, dia malu, ya, sehingga kemudian membuat dia marah dan kemudian dia takut. Ya. Sebenarnya bukan marah, dia kaget, ya, hal itu demikian tragis. Daud dipermalukan di hadapan semua orang Israel yang begitu banyak. Ya. Karena apa? Karena Daud melakukannya tidak dengan cara yang benar. Niatnya benar. Ya, niatnya benar, kerinduannya benar. Motivasinya benar, tapi caranya ternyata tidak benar. Tidak berkenan kepada Allah. Ini jadi suatu kadang saya merenung, kita punya niat benar aja ya, tapi kalau caranya salah, tetap salah. Apalagi saya tidak punya niat benar, ya, motivasi saya tidak benar di hadapan Tuhan, motivasi saya datang ke gereja tidak benar, itu rasanya satu tingkat di bawah. Tapi kadang-kadang kita masih melihat ya, orang datang ke gereja itu motivasi nggak benar, niatnya nggak benar, ada yang mencari keuntungan di dalam gereja. Itu mesti perbaiki niat kita. Setelah niat kita benar, kita juga harus melakukannya dengan cara yang benar. Ya. Kalau tidak, maka Allah tidak akan berkenan. Apa yang tidak benar daripada Daud? Ya. Kalau kita lihat memang puncaknya ketika Usa mati di sana. Ya, kita kadang-kadang berkata karena Usa dia tidak taat, dia menyentuh tabut Allah, sehingga dia kemudian disambar mati oleh Allah. Saudara-saudari, sebenarnya kalau kita lihat ketika Daud ya membawa tabut itu dari rumah Abinadab, dari awal sudah salah. Bawanya pakai gerobak. Ya. Mungkin ya, ini perkiraan saya. Mungkin Musa itu dia lebih konsen ke hal-hal yang sifat seremonial. Dia mempersiapkan 3.000 orang, 30.000 orang. Dia mempersiapkan tarian-tarian, atraksi-atraksi, ya, segala macam. Dia menari-nari, ya. Pasti dia siapin juga gerakan-gerakan, ya. Dia menari-nari, dia siapkan segala sesuatunya. Tapi mengenai pengangkutan tabut Allah itu, dia mungkin hanya perintahkan, Abinadab, kamu yang bawa ya tabut Allah itu, nanti saya iringi. Ya. Padahal yang terpenting adalah bagaimana mengangkut tabut Allah itu. Dan Abinadab mungkin berpikir, ya, sehingga kalau kita lihat sini, Abinadab yang menyertai pembawaan tabut Allah itu ada Ahio dan Usa yang merupakan anak-anak Abinadab. Dan dia dibawa dengan gerobak, ya, dengan gerobak yang baru. Mungkin Abinadab berpikir, dulu lagi dianterin sama orang Filistin ini pakai gerobak, ya, gerobak dan lembu. Ya, ini ketika mau diangkut ke Yerusalem juga pakai gerobak dan lembu juga.
Dia contoh, oh ya udah pakai gerobak dan lembu juga. Dia contoh cara orang Filistin, saudara-saudari. Dia contoh cara orang Filistin. Dijadikan cara untuk mengangkut tabut Allah dan Allah tidak berkenan sehingga menyambar, ya ketika menyambar Usa, ya, dan menjadikan seremoni itu pada itu gagal. Kadang-kadang cara yang kita dapat ya dari orang lain yang kelihatannya baik, ya, mungkin tidak diperkenan di hadapan Allah kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita kadang-kadang menjadi di gereja ya, jadi pengurus juga kadang-kadang kita memikir cara gimana sih supaya gereja ini lebih baik ya, gereja ini lebih maju. Oh, cara di situ tuh, cara gereja ono begini caranya. Ya, lakukan seperti ABC. Kita contek aja masukin ke gereja kita, caranya begini. Saudara-saudari, cek dulu apakah itu berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan main contek. Ya. Jangan kita menjalankan kebodohan seperti kita mencontoh Abinadab mencontoh cara-cara orang Filistin membawa tabut Allah. Padahal ada aturan dengan jelas. Ya, bagaimana kita harus memindahkan tabut Allah. Atau jangan-jangan kita juga seperti kayak Daud. Kita lebih konsen ke keseremonialannya daripada ke intinya. Intinya sebenarnya memindahkan tabut Allah, memperlakukan tabut Allah itu sehingga kemudian Allah berkenan. Tapi dia lebih konsentrasi ke hal-hal sifat seremoni. Ya, euforia. Ya. Itu hati-hati saudara-saudari. Kadang-kadang gereja kita suka mengadakan kegiatan yang sifatnya besar, skala besar. Sifatnya spektakuler, melibatkan banyak orang. Memakan duit, mengadakan persiapan dengan sangat matang secara kepanitiaan. Tapi jangan lupa esensinya apa. Apakah kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita untuk melakukannya untuk sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan terbuai, dimabukkan dengan sifat-sifat yang sifatnya euforia dan seremonial. Saya sangat wanti-wanti ya kepada beberapa kegiatan gereja kita yang sifat besar ya. Salah satunya yang kemarin dilakukan adalah mengenai KPI pujian. Saudara-saudari, melibatkan 600 orang yang saya dengar. Ya, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah dikoreksi. Sifatnya koreksi. Wah, sifatnya itu acara besar. Tapi kita harus tahu sebenarnya apa yang kita harus lakukan dengan acara itu. Apa yang diinginkan dengan acara itu. Sebagai ucapan syukurkah kepada Tuhan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Jangan menjadikan acara itu sebagai suatu show off. Jangan lebih mementingkan show off. Saya dengar gosip, ya dengar gosip. Ini gosip sekali lagi, bukan sesuatu yang saya belum tahu kebenarannya. Ada yang beberapa yang show off. Lebih mementingkan show off. Saudara-saudari, kita perlu periksa ya. Perlu periksa. Jangan-jangan kita melakukan satu kesalahan yang seperti Daud lakukan kesalahan. Pakai cara luar, lebih mementingkan hal yang sifatnya seremoni, euforia. Dan kemudian kalau kita lihat ternyata Daud itu ketika dia gagal ya, Daud itu mendiamkan selama 3 bulan ya di rumah Obed-Edom. Dan setelah 3 bulan diangkut lagi ya. Saya sangat suka dengan Daud ya. Daud itu bukan orang yang gampang ngambek ya kepada Tuhan. Waktu itu memang mungkin dia marah kepada Tuhan ya, karena Tuhan mempermalukan dia ya. Tuhan menghajar dia. Tapi Daud itu tidak pernah ngambek kepada Tuhan ya. Ini hati Daud sangat baik. Padahal kalau kita lihat kehidupan Daud pun bukan sesuatu yang mudah. Ketika dia ditunjuk menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi Daud tidak pernah mengeluh. Ketika Daud melakukan satu kesalahan dan kemudian anaknya sakit ditulah oleh Allah, Daud bersedih. Tapi Daud kemudian ketika anaknya itu mati, Daud tidak pernah marah dengan Allah. Bahkan ketika anaknya berkhianat kepada dia yang bernama Absalom, mengkudeta dia,
menusuk dia di belakang, mengkhianati dia, Daud juga tidak marah kepada Allah. Dia tahu ini apa yang harus dia tanggung. Padahal kalau saudara-saudari, dikhianati oleh anak atau orang terdekat kita itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi Daud tidak pernah marah. Bahkan ketika saudara-saudari, Daud berniat membangun bait Allah, tapi Allah bilang, kamu tidak akan membangun baitku. Tanganmu penuh dengan lumpuran darah. Daud tidak pernah marah juga kepada Tuhan. Dia mempersiapkan seluruh bahan-bahannya yang terbaik, dan dia mempersilahkan anaknya nanti yang membangun bait Allah. Saudara-saudari, itu hati Daud. Ya, Daud tidak pernah marah kepada Allah. Dalam kehidupan kita pun menjadi suatu pelajaran. Ya, kita mau belajar dari Daud. Ya, kita boleh marah seketika ketika pencobaan datang ke dalam hidup kita. Kita boleh marah kepada Tuhan ketika Tuhan mempermalukan kita. Kita boleh marah ketika Tuhan Yesus, ketika Allah membuat kita jatuh ke dalam pencobaan dan penderitaan. Tapi saudara-saudari, kita harus punya hati seperti Daud. Kembali lagi kepada Tuhan. Serahkan lagi kepada Tuhan. Dan ini terbukti kedua kali dia angkut ya tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke Yehuda, ke balai Yehuda. Ya, ke Yerusalem, dengan mengkoreksi diri, mengevaluasi kesalahannya. Ya, sehingga kita lihat apa yang dilakukannya. Kita lihat di kitab 1 Tawarik pasal yang ke-15. Dia memperbaiki semuanya. Kita lihat di ayat yang kedua. 1 Tawarik 15 ayat yang kedua. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Dia sadar kesalahannya adalah masalah pengangkutan, dan harusnya orang Lewi yang melakukannya. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia mengumpulkan semua orang dari Bani, dari suku Lewi, imam dan imam-imam sebagai panitia. Karena dia tahu masalah ini adalah masalah memindahkan tabut, memindahkan Tuhan. Harus imam-imam yang lebih banyak terlibat, harus orang Lewi yang lebih banyak terlibat daripada sekedar euforia. Dan dia juga kemudian mengumpul dan meminta mereka menguduskan diri dulu. Ya, di ayat yang ke-12 dan ayat ke-14. Ya. Disuruh orang Lewi menguduskan diri sebelum mereka melaksanakan tugasnya. Dan juga dia memberikan tugas kepada orang yang paham akan tugasnya. Di ayat yang ke-22 dia dikatakan bahwa dia menyerahkan tugas itu ke Kenaya, pemimpin orang Lewi, untuk mendapatkan tugas pengangkutan. Sebab ia paham akan hal ini. Orang yang kompeten, orang yang paham bagaimana cara memindahkan tabut. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ya. Gagal boleh, evaluasi lagi, jangan ngambek kepada Tuhan. Lakukan lagi kalau memang itu adalah suatu kerinduan hati dan itu suatu kebaikan, lakukan lagi. Dan Daud sudah melakukannya. Dan akhirnya sampai juga tabut itu di Yerusalem. Saudara-saudari, Daud seorang yang luar biasa. Dan ini terlihat dari ketika dia memindahkan tabut. Hubungannya dengan Allah itu demikian baik. Hatinya kepada Allah itu demikian murni. Dan itu boleh menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kita. Kiranya kita boleh punya hati juga seperti seorang Daud. Saudara-saudari, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Ya, menjadi suatu pelajaran. Dan tahun depan ya, tahun 2025, kita boleh menjadi hati seperti hati Daud. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin.